Fajar, Abdi, Faris, Gaisa. Fajar bolos. Ada yang tahu kenapa? Gak tahu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau mimpin? Jangan. Ada. Baik, ada. Baik, sebelum memulai pelajaran kita ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cuaca dan iklim. Nah, di sini ada yang tahu apa itu cuaca? Pak, ada yang tahu nggak? Cuaca, hujan, Apa itu cuaca? hujan kan? Kemarau panas. Kemarau panas. Kondisi yang ada di Kondisi permukaan. Perubahan cuaca. Di atmosfer. keadaan yang di atmosfer. Keadaan atmosfer di suatu tempat. Tadi ya seperti hujan, cerah, yang seperti itu tuh jenis-jenis cuacanya. Lalu cuaca itu sendiri adalah keadaan udara pada suatu saat dan suatu tempat tertentu. Nah, hari ini dapat dilihat bahwa antara pagi dan siang kondisi udara sudah berbeda, yang berarti waktunya itu pendek. Dan juga pada waktu yang sama pada daerah yang relatif dekat ini dapat terdapat itu perbedaan, yang berarti cuaca ini meliputi wilayah yang sempit. Jadi cuaca ini waktunya itu pendek dan wilayahnya sempit. Apa perbedaannya dengan iklim? Saya Bu, untuk iklim itu rentang daerah itu lebih luas dibandingkan dengan cuaca. Kan sudah disebutkan oleh Ibu bahwasannya untuk cuaca sendiri relatif dekat dan jangkauannya sempit gitu, berbeda dengan iklim yang luas. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama ada temperatur udara, yang kedua tekanan udara, yang ketiga ada angin, yang keempat ada awan, yang kelima ada kelembaban udara, dan yang terakhir ada curah hujan. Nah, hari ini kita hanya akan mempelajari tentang temperatur udara saja. Temperatur udara itu adalah derajat panas dan dingin udara atau suhu. Temperatur udara ini di berbagai tempat itu tidak sama. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya antara tinggi rendahnya temperatur udara di suatu daerah itu ada 5. Yang pertama ada sudut datang sinar, di mana ketika siang hari panas itu suhunya itu lebih panas dibanding pagi hari ataupun sore hari karena posisi matahari itu tegak ya. Lalu yang kedua ada cerah tidaknya cuaca. Nah, cerah tidaknya cuaca di siang hari ataupun di pagi hari itu mempengaruhi pada tinggi rendahnya si temperatur udara ini. Lalu yang ketiga ada lama penyinaran matahari. Daratan itu lebih cepat menyerap panas matahari dibanding lautan. Nah, lama penyinaran matahari itu menyebabkan panas di dataran di dataran itu lebih cepat dan udaranya itu lebih panas dibandingkan di laut. Nah, selanjutnya ada letak lintang, di mana Indonesia itu kan iklimnya itu iklim tropis ya, hanya ada 2 musim. Dua musimnya itu musim
udara di sekitarnya. Udara dapat memanas karena proses konveksi, adveksi, turbulensi, dan konduksi. Nah, dari keempat proses tersebut, gue akan menjelaskan yang pertama, ada konveksi. Nah, konveksi ini pemanasan secara vertikal, atas dan bawah gitu. Nah, penyebaran panasnya ini terjadi akibat adanya gerakan udara secara vertikal. Nah, sehingga udara di atas yang belum panas akan memanas karena pengaruh udara di bawahnya yang sudah panas. Nah, seperti gambar di sini. Ini kan udaranya dingin. Nah, karena ini tuh mengalami konveksi, itu pemanasan secara vertikal, jadinya tuh ke atas tuh udara panas ke atas. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada adveksi. Nah, adveksi adalah penyebaran panas secara horizontal. Nah, karena tadi konveksi secara vertikal, nah yang sekarang adveksi secara horizontal. Nah, penyebaran panas ini terjadi akibat gerakan udara panas secara horizontal dan menyebabkan udara di sekitarnya juga menjadi panas. Misalnya kan ini laut ya, ini dataran. Nah, dari laut ini kan di atas laut itu udaranya itu udara panas bergerak ke daratan. Nah, proses ini juga ada di siklus hidrologi ya, sebelumnya belajar. Lalu yang ketiga itu, ada turbulensi. Nah, turbulensi ini adalah penyebaran panas secara berputar-putar. Berbeda dengan yang sebelumnya horizontal dan vertikal, yang ini berputar-putar. Nah, penyebaran panas ini menyebabkan udara yang sudah panas bercampur dengan udara yang belum panas. Jadinya kan ini seperti di gambar ya, itu kecepatan angin ya, mengarah. Akhirnya tuh yang anginnya tuh kuat dan angin merupakan udara yang bergerak. Nah, namun ada udara yang tidak stabil. Jadi pergerakannya itu berputar-putar. Lalu yang terakhir ada konduksi. Nah, konduksi ini pemanasan yang terjadi karena molekul-molekul udara yang dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas setelah bersinggungan dengan bumi yang memiliki panas internal. Nah, molekul-molekul udara ini yang sudah bersinggungan dengan panas dengan molekul-molekul udara yang belum panas sehingga ikut memanas. Jadi kan permukaan bumi ya, bumi sendiri itu punya panas internal yang menyebabkan yang bersinggungan dengan udara di sekitarnya yang menjadikan udaranya itu ikut memanas.
Nah, selanjutnya ada menurut teori Bragg. Menurut teori Bragg, semakin tinggi suatu tempat, suhu udara akan semakin turun. Nah, sehingga naik 100 meter, maka suhu udara akan turun. Ini tuh 0,61 derajat Celcius. Ini derajat. Nah, rumusnya Px sama dengan TO Tx sama dengan TO dikurangi dalam kurung H per 100 dikali 0,6 derajat Celcius. Tx adalah suhu udara pada ketinggian tempat atau Xm. Nah, TO suhu udara pada ketinggian awal. H selisih ketinggian 4. Nah, kita masuk ke contohnya. Suatu lokasi X berada pada ketinggian 200 meter dari permukaan laut bersuhu 30 derajat Celcius. Lokasi Y berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Berapakah suhu di lokasi Y? Pembahasan. Diketahui tinggi X 200 meter dari sini. Lalu tinggi Y 500 meter. Suhu di X dalam kurung TO sama dengan 30 derajat Celcius ini. Ditanyakan suhu pada lokasi Y, Tx Y. Tx sama dengan TO dikurangi dalam kurung H per 100 dikali 0,6 derajat Celcius. TO-nya tadi 30 derajat Celcius. H-nya, nah H-nya itu ketinggian Y dikurangi ketinggian X sama dengan 300 meter. Kita masukkan ke rumus. Tx sama dengan 30 derajat C dari TO yang ini dikurangi H. H-nya itu kan ini H per 100 dikali 0,6 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius dikurangi 3 kali 0,6 derajat Celcius. 30 derajat Celcius dikurangi 1,8 derajat Celcius. Nah, hasilnya adalah 28,2 derajat Celcius. Ada yang tidak mengerti? Boleh ditanyakan. Iya, mudah kok. Udah ngerti semuanya? Ngerti, Bu. Mudah-mudahan. Nah, kita selesai ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ada soal. Hitungan, Ibu. Iya. Waduh. Oh my Oh my God. God. Ini mudah kok, mudah. Boleh lihat lagi, Bu, itunya? Ini ya rumusnya. Wah, Ini sama contohnya. kita. Kita nomor satu. Kita nomor satu. Oh, iya. Dan lingkungannya. Bisa nggak, Bu? Enggak, udah susah kok. Mau lihat kan sama kita? Kita lihat kan? Aku boleh kita ngobrol kan? Boleh kerja kelompok nggak? Boleh ya? Boleh ya. Boleh boleh nyantek sama kita. Ini ya rumusnya ini dan ini contohnya.
Belum Ibu. Iya. Silakan. Dua Assalamualaikum semuanya. Iya, dua. Mudah kok, enggak susah. Ya udah Ida. Ini bisa apa? Barang dong. Barang dong. Mudah kan? Bentar Bu. Bu jangan dulu Bu, bentar. Oke, boleh? Boleh ke depan ya. Ya Bu, bentar. Udah?
harus diketahui, Bu. Udah ya semua? Belum, Bu. Cindy belum ya?